Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya ucap syukur karena kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube channel ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang selalu mengasihi dan mencintai kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati kami, setiap orang yang mendengarkan firman ini, biarlah kiranya mereka mengalami pertumbuhan rohani. Terpujilah Engkau, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang perempuan yang sangat luar biasa. Dia bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Apa yang membuat perempuan ini luar biasa? Tentu bukan tentang apa yang dia miliki, tetapi pada sikapnya yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan banyak sekali memberi sedekah kepada orang-orang yang lain. Dia lakukan itu bukan musiman, tapi dia melakukan itu secara konsisten
dalam hidupnya. Itulah sesuatu yang luar biasa dalam diri Tabita. Apa yang mendorong Tabita melakukan semua itu? Karena kita tahu Tabita adalah murid yang sejati. Dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Dia harus menjadi berkat pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tabita membantu mereka, memberikan pakaian kepada mereka, terutama para janda-janda yang ada di sekitarnya. Dalam konteks Tabita, banyak janda-janda yang menderita. Maka Tabita lah salah satu orang yang menolong mereka, yang membantu mereka dalam pergumulan yang mereka alami saat itu. Tentu saya percaya tidak hanya pakaian yang Tabita berikan kepada mereka, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan lain, makanannya ataupun yang lain diberikan oleh Tabita dengan sukacita. Apakah Tabita melakukan itu karena dia mempunyai hidup yang berlebih? Tentu tidak. Tabita melakukan itu karena dia punya iman yang benar kepada Yesus, sehingga dia menjadi berkat untuk orang lain. Di sana persoalannya. Banyak orang yang punya hidup berlebih, tapi tidak mau menjadi berkat kepada orang lain, karena pengenalan dan imannya yang tidak sungguh-sungguh pada Yesus. Tapi sebaliknya Tabita saat itu, dia menjadi berkat kepada orang lain karena dasar memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Tabita mengalami sakit penyakit dan akhirnya dia meninggal. Tentu orang-orang di sekitar dia merasa kehilangan. Mereka bersedih atas kematian Tabita. Memang orang yang baik itu selalu akan ditangisi orang. Orang yang memiliki karya yang bagus akan ditangisi orang. Semua orang kehilangan atas dia. Mungkin kita pernah mengingat cerita Mother Teresa. Ketika dia meninggal, banyak orang-orang yang menangisi dia. Banyak orang-orang yang bersedih atas kematiannya. Karena dia sungguh baik, sungguh berkarya dalam hidupnya. Demikianlah kehidupan Tabita pada saat itu. Banyak janda-janda yang menangis, bersedih atas kepergiannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang di sekitar dia itu mencari pertolongan terhadap Tabita. Itulah yang mendorong mereka untuk menemui Petrus yang saat itu berada di Lida. Mereka meminta agar Petrus itu datang ke tempat mereka. Mereka sesungguhnya berharap bahwa Petrus akan melakukan sesuatu kepada Tabita. Karena sebelumnya mereka tentu mendengar bahwa di Lida Petrus menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun terbaring karena sakit. Maka didorong karena peristiwa inilah mereka punya pengharapan, punya keinginan kalau Petrus juga melakukan sesuatu terhadap Tabita. Maka tidak beberapa lama Petrus sampai di tempat itu. Dan Petrus melihat ada banyak janda-janda yang menangisi mayat Tabita. Ada air mata, ada kesedihan
yang dilihat Petrus saat itu. Maka Petrus menyuruh mereka keluar, dan saat itulah dipakai Petrus untuk berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita pun membuka matanya dan dia bangun. Sungguh merupakan peristiwa yang luar biasa. Petrus datang berdoa di dalam nama Tuhan. Maka Tabita yang sudah meninggal itu akhirnya bangun dari kematiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada mukjizat besar yang terjadi saat itu. Tabita yang sudah meninggal dihidupkan kembali dari kematiannya. Ini merupakan demonstrasi kuasa Allah atas manusia. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah sangat besar. Manusia yang tidak punya kehidupan diberikan kehidupan melalui kuasa Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sesungguhnya Tuhanlah sumber kehidupan. Maka kuasa Allah mampu melakukan itu. Karena sesungguhnya Allah lah sumber kehidupan. Sebuah peristiwa yang dialami oleh Petrus, yang dialami oleh Tabita, yang disaksikan oleh orang-orang banyak saat itu. Bahwa firman Allah, bahwa kuasa Allah bekerja di luar pengetahuan dan kemampuan manusia. Orang banyak saat itu tidak berdaya. Mereka hanya menangis, meratap keadaan yang mereka alami. Tapi sungguh karya Allah berkuasa sangat besar. Kadang-kadang kita juga bisa berada di posisi seperti ini. Ada suatu fase kehidupan di mana kita tidak berdaya menghadapinya. Ada sebuah penderitaan besar dalam hidup kita. Kita tidak sanggup menghadapinya. Tetapi percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat manusia tidak berdaya. Saat manusia tidak mampu. Saat manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Saat manusia percaya pada Tuhan. Saat itu Allah bisa menyatakan kuasanya kepada hidup kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita angkat tangan kepada Tuhan, saat itulah Tuhan turun tangan menolong dan memampukan kita. Saat ada ratapan, saat ada air mata, saat itulah mukjizat Tuhan dinyatakan kepada setiap orang yang hadir pada saat itu. Maka sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mukjizat itu menjadi kesaksian iman pada setiap orang yang hadir di saat itu. Bahkan di seluruh Yope, kabar itu tersiar. Dan mukjizat itu menjadi kesaksian bagi mereka. Dan banyak orang yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, karena mukjizat yang terjadi pada saat itu. Sungguh sangat luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mukjizat itu terjadi pada Tabita. Dia dihidupkan lagi dari kematiannya. Tetapi dampaknya adalah banyak orang-orang di sana yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mukjizatnya ada di rumah, di tempat itu. Tetapi dampaknya adalah pada orang-orang besar, orang-orang banyak, orang-orang di Yope saat itu. Mereka percaya dan ikut Yesus. Itulah mukjizat yang terjadi di dalam Yesus, memberikan dampak yang luar biasa. Betapa besarnya kuasa Allah yang dinyatakan di dalam hidup Tabita.
Inilah yang sesungguhnya mendorong kita untuk beriman kepada Tuhan. Maka kuatkanlah hatimu, bangunlah dirimu dalam iman yang teguh. Jangan ragu-ragu, percayalah kepada Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah Tabita masa kini yang menjadi berkat saat dia hidup pada orang yang lain. Menjadi sumber pertolongan pada orang lain yang membutuhkan. Menjadi penolong bagi orang-orang yang di sekitar kita. Itulah sesungguhnya hidup yang beriman kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang menuliskan seperti ini. Di sebuah desa, ada seorang petani yang miskin. Setiap hari ketika dia menjual hasil ladangnya, dia memberikan 1.000 rupiah pada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Dia sering melakukan itu. Dia lakukan berulang-ulang dan dia lakukan berulang-ulang. Memang dalam hatinya ada suara yang berkata seperti ini. Yang saya berikan ini tidak apa-apanya dibanding saudagar kaya yang besar itu, yang bisa memberikan banyak, yang memberikan lebih kepada orang lain. Itulah yang ada di dalam hatinya. Lalu pada suatu saat dia meninggal, saudagar kaya itu juga meninggal, dan di penghakiman terakhir, malaikat kemudian bertanya kepada mereka yang berdua. Si malaikat berkata kepada saudagar orang kaya, "Hei orang kaya, apa yang kau lakukan selama hidupmu?" Si orang kaya berkata, "Tentu malaikat, saya sudah memberikan yang besar, memberikan yang banyak pada orang-orang di sekitar saya. Saya membangun rumah, saya membangun ladang, saya memberikan ternak, ada banyak yang saya berikan untuk orang lain." Lalu malaikat bertanya kepada petani miskin ini, "Lalu kamu apa yang kamu berikan kepada orang yang lain?" Si orang miskin ini berkata, "Saya hanya memberikan 1.000 rupiah dari setiap hasil panen yang saya dapatkan." Lalu kemudian si malaikat ini memeriksa apa yang mereka, motivasi yang mereka lakukan selama ini. Pada akhirnya malaikat berkata, "Kau saudagar kaya, kau melakukan itu karena sesungguhnya kamu sedang mencari kehormatanmu sendiri. Kamu sedang meninggi-ninggikan dirimu sendiri. Dan yang kamu berikan kepada orang lain bukanlah milikmu sendiri, tapi hasil yang kau rampas dari orang-orang miskin. Tapi kau berlagak engkau memberikan yang baik, tetapi sesungguhnya yang kau lakukan itu bukanlah yang benar." Dan si malaikat berkata kepada petani miskin ini, "Sesungguhnya yang kau lakukan itu adalah lebih besar daripada yang diberikan saudagar kaya itu. Kau memberikan yang terbaik, kau memberikan dengan ketulusan hatimu, maka sesungguhnya pemberianmu menjadi berkat untuk orang lain." Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ilustrasi ini kita diingatkan, jadilah berkat, jadilah Tabita masa sekarang. Kalau kita sudah mengalami peristiwa kebangkitan Yesus, maka peristiwa kebangkitan itu juga yang membangkitkan iman kita untuk tetap beriman kepada Yesus dengan menghasilkan buah-buah yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.